Sultan Yogyakarta ini sampai turun tahta 2 kali dan diasingkan 2 kali, demi melawan dominasi asing di tanah Yogyakarta, bagian kedua. Satu Hari Satu Sejarah dan Edukasi episode 59. We House, manajemen langsung 100 lebih homestay di Jogja. Keraton Yogyakarta kemudian mengambil keputusan yang paling aman, yaitu menyetujui usulan penurunan Sultan Hamengkubuwono II. Pada tanggal 31 Desember tahun 1810, beliau kemudian digantikan oleh Raden Mas Surojo yang naik tahta bergelar Sultan Hamengkubuwono III. Akan tetapi, tentu bukan ini semata tujuan Daendels. Sang putra mahkota dipaksa untuk menandatangani kontrak yang intinya Sultan Hamengkubuwono III menyetujui beberapa hal, seperti kedudukan sama rata antara Sultan dan utusan perwakilan Belanda, menyerahkan hak monopoli kayu, tukar guling wilayah, dan berbagai hal yang sebelumnya ditolak oleh Sultan kedua, termasuk menyerahkan Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Notodiningrat. Namun, perjanjian ini urung dilaksanakan. Karena 5 bulan kemudian, pada Mei tahun 1811, Daendels dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Jan Willem Janssens. Peristiwa ini kemudian diikuti dengan peristiwa penyerbuan dari pasukan Inggris. Singkat cerita, Janssens menyerah, dan Hindia Belanda diserahkan kepada Inggris. Pergantian rezim kolonial ini segera dimanfaatkan oleh Sultan Hamengkubuwono II. Beliau segera mengambil alih kekuasaan Kesultanan Yogyakarta, dan beliau kembali naik tahta di tahun 1811 itu. Pembersihan besar-besaran segera beliau lakukan. Salah satunya adalah mengeksekusi Patih Danurejo II yang terbukti bersekongkol dengan Daendels. Sikap Sultan Hamengkubuwono II terhadap bangsa asing tidak berubah. Raffles yang tiba di Yogyakarta pada awal Januari tahun 1812 bersama Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Notodiningrat yang telah dibebaskan oleh tentara Inggris, bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono II di rumah residen Yogyakarta, John Crawfurd. Dalam pertemuan itu, Sultan kedua menuntut kepada Raffles untuk mengembalikan poin-poin perjanjian yang dibuat oleh putranya dengan Daendels. Namun, Raffles menolak hal itu, dan hanya akan mengembalikan tahta Sultan Hamengkubuwono II saja, sedangkan hal-hal lain seperti kedudukan utusan, pertukaran wilayah, dan hak monopoli tetap dijalankan sesuai kontrak tersebut. Keputusan Raffles ini membuat Sri Sultan Hamengkubuwono II kecewa. Di balik layar, beliau menerima surat dari Sunan Pakubuwono IV, yang intinya mengusulkan kerjasama melawan Inggris dan bila berhasil akan membagi 2 wilayah yang telah dirampas oleh orang-orang Eropa. Kesepakatan terjadi di antara keduanya melalui utusan kedua belah pihak yang bertemu di Klaten pada awal Mei tahun 1812 yang dilakukan antara Sumodiningrat sebagai utusan Sultan kedua dan Ronowijoyo sebagai utusan Pakubuwono IV. Namun, konspirasi ini bocor dan tercium oleh John Crawfurd, yang segera mengirimkan berita itu kepada Raffles. Raffles segera mengirimkan pasukan dan menyerbu Yogyakarta. Terjadilah peristiwa geger Sepahi, dan Inggris berhasil menduduki Keraton Yogyakarta pada tanggal 20 Juni tahun 1812. Singkat cerita, Sri Sultan Hamengkubuwono II kemudian diasingkan ke Pulau Penang dan ditahan di Benteng Fort Cornwallis, sementara biaya hidup beliau dibebankan kepada Kesultanan Yogyakarta. Ini adalah kali kedua beliau diturunkan dari tahtanya. Kembali, beliau digantikan oleh putranya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono III, yang kembali naik tahta bersamaan ketika penjarahan di keraton masih dilakukan oleh Inggris. Singkat cerita, pergolakan di Eropa merubah penguasaan kolonial di Nusantara, dari Belanda kembali ke Inggris. Raffles menerima berita ini dan bersiap meninggalkan Jawa.
Agar tidak menimbulkan kesulitan di masa depan, ia memulangkan semua tawanan, termasuk Sultan kedua yang dipulangkan ke Batavia. Namun, pasca diserahkannya Hindia Belanda dari Inggris ke Belanda kembali, Belanda merasa bahwa keberadaan Sultan kedua di Jawa hanya akan mengganggu keamanan dan ketertiban politik Belanda. Oleh karena itu, Belanda kembali mengasingkan Sultan kedua, kali ini ke Maluku, tepatnya di area Benteng Victoria di kota Ambon. Rombongan ini tiba di Ambon pada akhir Maret tahun 1817. Sementara itu, beriring-iringan dengan kejadian ini, terjadi beberapa kali suksesi di Keraton Yogyakarta. 3 tahun sebelumnya, pada bulan November tahun 1814, terjadi suksesi di Keraton Yogyakarta setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono III, yang kemudian digantikan oleh putranya, Gusti Raden Mas Ibnu Jarot, yang naik tahta bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono IV, yang naik tahta di usia 10 tahun. 9 tahun kemudian, pada Desember tahun 1823, Sultan keempat wafat secara mendadak, dan digantikan oleh putranya, yang naik tahta bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono V pada usia 3 tahun. Singkat cerita, masih sangat belianya Sultan kelima membuat kondisi politik Kesultanan Yogyakarta menjadi tidak menentu. Puncaknya terjadi ketika meletusnya Perang Diponegoro pada 1825. Pecahnya perang ini, dan semakin banyaknya bangsawan keraton yang mulai mendukung Pangeran Diponegoro, membuat Belanda terjepit dan harus segera mulai mengantisipasi semakin meluasnya perlawanan dari para bangsawan keraton. Melalui jalan Sultan kelima tentu tidak mungkin, mengingat masih belianya usia beliau. Akhirnya Belanda mengambil jalan dengan mengangkat kembali Sultan kedua sebagai raja. Pelantikan ini tidak dilakukan di Keraton Yogyakarta, melainkan di Istana Bogor pada tanggal 18 Agustus tahun 1826. Sri Sultan Hamengkubuwono II kemudian tiba di Keraton Yogyakarta pada tanggal 20 September tahun 1826. Pengaruh kedatangan beliau ke keraton mulai terasa. Beberapa bangsawan keraton yang sebelumnya memberontak mulai melunak, bahkan beberapa menyerahkan diri dan menghentikan perlawanan mereka. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Sejak Oktober tahun 1827, kondisi fisik Sultan kedua yang berusia 77 tahun semakin merosot. Beban batin yang ditimbulkan oleh posisinya sebagai seorang Raja Yogyakarta dan harus berhadapan dengan anak dan cucunya sendiri semakin memperparah penyakitnya. Akhirnya setelah mengalami radang tenggorokan, pada tanggal 3 Januari tahun 1828, Sri Sultan Hamengkubuwono II wafat. 2 hari kemudian, jenazah beliau disemayamkan di pemakaman raja-raja di Kota Gede mengingat situasi Perang Jawa yang tidak memungkinkan untuk diadakan prosesi hingga ke makam raja-raja di Imogiri. Mungkin cerita beliau yang sampai 2 kali turun tahta dan 2 kali diasingkan keluar Jawa ini, bisa menjadi sedikit pelepas dahaga keingintahuan kita, mengapa pasca periode Perang Jawa, hampir tidak ada lagi bangsawan kerajaan Jawa yang melakukan perlawanan secara langsung terhadap pemerintah kolonial Belanda. Bagi Homestay di House